Oh, sudah. Oke, oke. Sudah Oke, hari. danke schön. Ya, terima Ya, kasih. machen Sie bitte weiter. Oke, baik. Ya, saya lanjutkan. Mas Valtin juga mendapatkan beberapa award dalam CV-nya. Yang paling menarik itu ada awardee of AAD Fully Funded Summer Scholarship in Manila ya, Mas Valtin. Ini amat sangat berprestasi mendapatkan beasiswa dari DAAD karena teman-teman yang di sini juga sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa dari DAAD gitu. Mungkin nanti ada sedikit tips dan trik ya mungkin ya Mas Fatin ya untuk mendapatkan beasiswa dari DAAD ini gitu. Nah itu sebenarnya banyak banget teman-teman yang harus dibacakan dari Mas Fatin, tapi mungkin Mas Fatin ingin memperkenalkan diri lebih lengkap lagi supaya lebih afdol gitu dari orangnya ya Mas Fatin ya. Oke, langsung aja saya persilahkan untuk narasumber kita pada hari ini. Mas Fatin, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik Mbak Melati, terima kasih. Oke, Sebelumnya sama-sama. mungkin waktu itu terakhir juga sama saya ya Pak Yunan undang saya dulu waktu awal-awal. Waktu masih baru banget masuk di sekretariat kabinet sebagai penerjemah. Nah kalau sekarang kan udah sekitar 8 bulan lah, hampir 1 tahun berkegiatan ya dalam artian kerja sebagai penerjemah pemerintah di sekretariat kabinet gitu. Apa ya? Ya saya lulusan sastra Jerman UI, terus juga sebelum menjadi penerjemah di sekretariat kabinet saya tidak ada pengalaman sama sekali di bidang penerjemahan. Jadi ya saya hanya ya memanfaatkan waktu luang atau enggak memanfaatkan sesuatu dalam kesempitan gitu. Waktu menjadi jurnalis ya udah kayak kita menerjemahkan berita dari bahasa Jerman ke bahasa Indonesia gitu untuk merangkum berita dan lain-lain seperti itu. Nah, terus juga tadi benar yang dibilang Mbak Melati waktu itu sempat ikut Zomer Uni dan di sana ketemu Pak Yunan dan Pak Yunan jadi teman main saya keliling nge-mall ya Pak. Nah, selanjutnya apa ya? Mungkin langsung aja kali ya Pak untuk penjelasan tentang penerjemahan, terus juga tentang apa kegiatan penerjemahan di pemerintahan dan juga istilahnya ya tips and tricks lah untuk menerjemahkan dan juga tips and tricks untuk menjadi penerjemah gitu. Nah, untuk mengawali ini nanti saya akan share screen. Ini udah bisa share screen saya, Pak. Aku udah ya? Oke. Oke. Kelihatan ya teman-teman dan Pak Yunan Prolajim. Oke. Ya, ini tema kali ini kan seperti yang Pak Yunan sudah sampaikan juga sebelumnya, Übersetzen macht Spaß und Freude ya. Intinya menerjemahkan itu yang membuat kita senang lah gitu, menyenangkan kayak gitu. Nah, sebelum kita beranjak jauh, saya akan menjelaskan sedikit lah tentang penerjemahan di lingkungan pemerintah. Kalau di lingkungan pemerintahan, formasi atau jabatan penerjemah itu namanya pejabat fungsional penerjemah atau sering disingkat sebagai PFP. Nah, kegiatannya apa aja sih penerjemahan itu? Nah, kegiatannya yaitu penerjemahan tertulis dan penerjemahan lisan. Tapi untuk yang baru-baru lah istilahnya kayak gitu, untuk istilahnya yang masih cere-cere gitu kan, masih junior-junior itu banyak pekerjaan untuk penerjemahan tertulis gitu. Jadi lebih banyak pekerjaan penerjemahan tertulis. Nah, sewaktu saya masuk di sebagai penerjemah pemerintah ini, waktu yang diminta adalah jurusan sastra Jerman. Tapi pada kenyataannya, ya realitanya di kantor gitu, banyak yang dokumen-dokumen yang saya terjemahkan itu juga bahasa Inggris. Gitu. Jadi ya English is ein Muss und Deutsch ist ein Plus lah kayak gitu. Jadi ya tetap
penerjemahan bahasa Jermannya emang jarang banget digunain dan emang lebih banyak penerjemahan bahasa Inggris ya. Oleh karena itu, ya walaupun kita jurusan sastra Jerman ya teman-teman, tapi juga tetap harus bisa yang namanya bahasa Inggris. Nah, terus selanjutnya, oh ya, penerjemahan di lingkungan pemerintah ini banyak ya teman-teman, nggak cuma di sekretariat kabinet. Gitu. Oh ya, ini untuk koreksi sedikit sih sebenarnya, ini kan tulisannya penerjemah sekretariat negara ya. Jadi ya emang uh, secara status PNS-nya atau CPNS-nya saya sebagai pekerja atau ya PNS di sekretariat negara gitu. Tapi untuk penempatan tugasnya saya di sekretariat kabinet gitu. Jadi kalau sekretariat negara itu lebih ke mengurus tentang kenegaraan, kayak kunjungan presiden, terus juga kunjungan luar negeri presiden seperti itu. Nah, kalau sekretariat kabinet ini lebih untuk manage tentang kabinetnya. Jadi kabinet-kabinet yang membantu presiden. Jadi mitra dari sekretariat kabinet adalah kementerian-kementerian itu sendiri. Jadi Kemenko dan kementerian-kementerian, banyak kementerian lainnya. Kementerian dan lembaga lainnya. Nah, selanjutnya, kalau di sekretariat kabinet sendiri, penerjemah itu atau PFP tadi ya sebutannya berada di unit kerja yang namanya bidang penerjemahan. Nah, atasnya bidang penerjemahan itu ya istilahnya payungnya lah adalah asisten kedeputian bidang naskah dan penerjemahan, dan atasnya lagi itu adalah kedeputian bidang dukungan kerja kabinet. Gitu. Dan apa aja sih yang dikerjakan sebagai penerjemah di sekretariat kabinet? Yang pertama, kalau untuk penerjemahan tertulis itu ini pekerjaan yang pastinya ya. Jadi ada lagi juga pekerjaan di luar ini. Jadi ya kayak ibaratnya mungkin request dari kementerian lain, membantu kementerian lain seperti itu, atau membantu pekerjaan-pekerjaan presiden dan wakil presiden secara umum gitu. Untuk penerjemahan tertulis sendiri itu ada menerjemahkan artikel berita, terus juga menerjemahkan peraturan perundang-undangan, terus menerjemahkan takarir ya, teman-teman, subtitle, terus juga ada penerjemahan transkripsi pidato presiden. Jadi setiap presiden kunjungan ke suatu tempat gitu, meninjau misalnya, waktu itu terakhir kemarin kalau tidak salah presiden ke Jawa Timur, ke Trenggalek, dan itu pasti ada pidato di situ kan, kayak entah itu press statement dan lain-lain, pasti ada pidatonya dan transkripsinya akan diterjemahkan oleh penerjemah di sekretariat kabinet seperti itu. Jadi kalau teman-teman buka di web sekretariat kabinet ini istilahnya kementerian lah yang paling aktif untuk menerjemahkan pidato presiden ke dalam bahasa Inggris. Nah, selain pekerjaan yang ini juga ada biasanya kita menerima naskah-naskah luar negeri yang ditujukan kepada presiden atau naskah-naskah yang ingin dikirimkan kepada presiden ke luar negeri gitu, teman-teman. Dan balik lagi, lebih banyak yang digunakan dan ya lebih banyak juga istilahnya negara-negara yang mengirim naskah negara gitu, naskah rahasia negara ke presiden itu menggunakan bahasa Inggris itu. Tapi ada beberapa yang masuk kayak ya naskah misalnya dari ucapan selamat atau undangan itu menggunakan bahasa Jerman. Tapi dia dari pihak-pihak yang negara dengan bahasa Jerman. Gitu. Selanjutnya penerjemahan lisan yaitu tentang pidato kenegaraan Presiden RI, biasanya 17 Agustus. Kalau teman-teman suka nonton pidato Presiden tanggal 17 Agustus atau hari sebelumnya, tanggal 16 Agustus di MPR, nah itu ada juga naskah bahasa Inggrisnya. Jadi untuk di-share kepada undangan-undangan negara kayak duta besar, gitu, dan negara-negara sahabat.
pemimpin-pemimpin negara sahabat. Tuh. Dan tadi Pak Yunan kan menanyakan apa yang paling berkesan selama kurang dari 1 tahun bekerja sebagai penerjemah di Sekretariat Kabinet, yaitu ya dapat ikut serta dalam menerjemahkan pidato presiden gitu. Ya walaupun bukan menerjemahkan dalam bahasa Inggris ya teman. Bukan menerjemahkan dalam bahasa Jerman. Tapi kan dalam hal penerjemahan ini secara teori, secara pelaksanaannya juga kan hampir-hampir mirip lah antara bahasa Jerman dan bahasa Inggris, tinggal disesuaikan. Gitu. Nah, terus, nah mungkin ini ada contoh sih, sebentar Pak Yuna. Saya bisa sedikit share tentang, karena naskahnya juga di-share secara umum. Contoh dari terjemahan bahasa Inggris untuk pidato presiden. Nah, ini contohnya. Nah, ini kalau bahasa Indonesianya itu sebentar. Kelihatan ya teman-teman? Nah, ini dan nanti akan diterjemahkan seperti ini. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, untuk selanjutnya yaitu kan kemarin saya diminta Pak Yunan untuk menjelaskan sedikit ya tentang penerjemahan yang ya sejauh yang saya tahu gitu. Jadi ini juga kan ada yang lebih paham ya kayak Frau Ajeng, Frau Yunan sendiri. Jadi saya hanya menjelaskan yang basic-basic aja tentang penerjemahan. Jadi kalau penerjemahan itu ya adalah kegiatan mengalihkan secara tertulis gitu pesan dalam suatu teks dari teks sumber ke teks sasaran gitu. Ya entah itu misalnya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau dari bahasa Indonesia ke bahasa Jerman gitu ya. Teks sumbernya itu ya bahasa Indonesianya misalnya gitu. Kalau dari Indonesia ke Inggris. Nah, teks sasarannya yaitu bahasa Inggris. Dan sebaliknya, kalau misalnya teks sumbernya adalah bahasa Inggris atau bahasa Jerman dan mau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya seperti itu. Teks sumbernya adalah bahasa Inggris dan teks sasarannya bahasa Indonesia. Oke. Dan penerjemahan juga ya selain pengalihan bahasa dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain, juga merupakan pengubahan makna gitu dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Dan nanti akan kita lihat contohnya makna yang seperti apa sih gitu. Mungkin saya nggak akan menjelaskan tentang ini namanya makna apa, ini namanya makna apa gitu ya. Karena itu apa ya namanya itu nanti takutnya terlalu rumit atau gimana dan takutnya saya juga kurang memahami. Jadi kita belajar yang basic-basic aja. Gitu. Nah, selanjutnya ini juga masih tentang penerjemahan. Ini saya ambil dari buku yang berjudul Vertigkeit Übersetzen. Ini buku yang waktu itu saya pakai waktu kuliah. Gitu. Dan ini ada teman-teman yang bisa baca, biar kita nggak satu arah doang ya, biar apa namanya agak hidup gitu ngobrol-ngobrolnya. Mungkin Mbak Melati sebagai hostnya. Iya, Kak. Ya, coba. Oke, aduh agak deg-degan ya, Kak ya. Ini ada agak ini ya, maaf ini ada kata yang kekopas, salah kekopasnya 8 Universitas Indonesia itu nggak bisa dibaca ya.
Ya gimana jadi translation is the production. I think Mana Mbak Melati ini ya Ya, halo Kak, koneksinya? iya koneksinya jelek soalnya di kampus Kak. Oh iya, iya iya iya. Ini ada Iya. yang ke Kopas ya, jadi emang ini diambil dari skripsi teman-teman. Jadi mungkin kayaknya ke Kopas ininya. Ini ya tulisan 8 Universitas Oke. Indonesia nggak usah dibaca. Oke, Oh, nggak usah dimasuk untuk situs aja Kak. ya Ya. coba. Aduh, agak deg-degan sih ya Kak ya. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Penerjemahan Certified Übersetzen. Ya, langsung aja ya kayak Bismillahirrahmanirrahim. Translation is the Produktion eines funktionsgerechten Zieltexte in einer je nach der angestrebte oder geforderte Funktion des Zieltexte oder Translateskopos. Unterschiedlich spezialisieren Anbindung an einem vorhandenen Ausgangstext durch die Translation ist eine kommunikative Handlung möglich, die ohne sie aufgrund vorhandener Sprach- und Kulturbarrieren nicht zustande gekommen wäre. Oke, ya untuk artinya dari ini adalah kira-kira seperti ini teman-teman. Penerjemahan itu merupakan proses perubahan fungsi teks sasaran ya, tergantung dari apa yang diinginkan oleh penulis ya dalam teks sasaran gitu. Atau kita bisa bilangnya itu adalah translate kopos itu. Maksudnya itu adalah ya menerjemahkan sesuai dengan budaya dari teks sasaran tersebut gitu. Ya, jadi translation atau penerjemahan itu merupakan juga tindak komunikatif yang dilakukan karena tanpa terjemahan ya, tanpa tindakan komunikatif tersebut akan terjadi hambatan bahasa dan budaya gitu. Ya, jadi baik lagi untuk menerjemahkan itu bukan hanya istilahnya skill dari bahasa sumber yang kita kuasai, tapi juga skill dari bahasa sasaran gitu. Ya, menguasai dalam arti ya kita harus banyak juga referensinya gitu, referensi bacaannya gitu. Misalnya apa namanya seputar gaya bahasa gitu, terus juga seputar umpatan-umpatan dalam bahasa Jerman, dalam bahasa Indonesia kayak gitu teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Mungkin di kelas teman-teman bisa sharing juga gimana sih mata kuliah penerjemahan di kelas gitu. Karena saya jujur udah lama dan saya dulu nggak begitu suka mata kuliah linguistik, tapi ternyata terjerumus dalam dunia linguistik. Jadi karma ini teman-teman. Tapi pesan saya jangan sampai teman-teman tidak suka sama pembelajaran linguistik gitu. Karena ya mau tidak mau ya seorang istilahnya lulusan sastra ya harus bisa linguistik gitu. Kalau teman-teman tidak punya keahlian lain gitu kan. Misalnya teman-teman apa namanya nggak bisa desain gitu atau nggak bisa edit video atau nggak bisa apa namanya ya skill-skill digital lainnya ya sebagai lulusan sastra pasti teman-teman harus punya skill linguistik ini gitu. Misalnya entah itu menulis, menerjemahkan kayak gitu. Bisa mungkin apa namanya Rawajeng kira-kira teman-teman di sini di kelas penerjemahan seperti apa bisa sharing-sharing gitu. Saya ceritakan secara singkat ya, maksudnya mungkin bisa dibandingin sama ketika Fatin dulu di UI gimana kelas penerjemahannya. Jadi lebih banyak itu sih nggak terlalu banyak ngejelasin teori. Teori yang kita jelaskan di awal tuh pasti kan Übersetzungsbegriff kan pasti ya. Terus setelah itu lebih ke tekniknya dan metodenya, lalu langsung kita coba praktekkan. Jadi langsung setelah belajar kayak misal tentang waktu itu teman-teman belajar tentang teknik penerjemahan ada ini, langsung kita praktekkan. Jadi oh ini pakai teknik ini. Jadi kita
praktek pertamanya bukan nerjemahin sih, jadi ngambil dari Nadi. Nadi itu kan ada versi, majalah Nadi itu kan ada versi terjemahannya bahasa Indonesia sama bahasa Jermannya kan. Jadi itu kita mencermati hasil terjemahan di situ, kira-kira ini pakai teknik apa. Lalu ketika mahasiswa bilang misalnya ini pakai teknik X, oh kenapa kok bisa pakai teknik itu? Jadi untuk melihat seberapa jauh pemahaman teman-teman mahasiswa tentang teknik penerjemahan itu. Baru setelah itu diterapkan buat menerjemahkan teks kayak gitu. Karena emang tricky apa? Saya pun ketika S1 juga, ketika S1 kalau Fatin bilang nggak suka mata kuliah linguistik ya, saya ketika S1 nggak, kalau mata kuliah penerjemahan saya ngantuk. Jadi lebih sering apa ya, telat antara, jadi possibility-nya antara telat dan ngantuk. Dan sekarang saya ngajarin mata kuliah penerjemahan, jadi mungkin adalah sebagian dari apa ya, sebagian dari entah apa namanya karma atau apa. Jadi akhirnya itu tadi. Karena kan kadang kalau di sini kemarin ketika saya review kemarin, teman-teman kesulitan di sini. Jadi penerjemahan idiom. Terus kata-kata, maksudnya bahasa sehari-hari. Jadi Umgangssprache. Itu susah karena ketika dicari di kamus itu kan diterjemahkan, lalu itu kan nggak pas gitu loh. Ngerti nggak? Jadi kan ketika dibaca hasil terjemahannya, ini jadi ini apa, kayak misalnya kiasan-kiasan. Nah, seperti kemarin tuh ada contoh yang masif, hampir semua sekelas salah, tapi ada yang betul akhirnya. Ada berapa orang kemarin? Yang betul kalau nggak salah Etna kemarin. Jadi konteksnya itu dipanggil, ada siswa itu dipanggil gurunya, dia tidak menjawab. Terus gurunya nanya, "Brauchen Sie mehr Einladung atau apa?" kayak gitu kan. Itu kan kalau kan diterjemahkan literal, apakah kamu memerlukan undangan? Padahal kan bukan itu. Maksudnya apakah saya harus manggil kamu berkali-kali lagi kan, kalau sebetulnya artinya kan seperti itu. Nah, mungkin apa ya, gimana saya pribadi, gimana sih untuk bisa apa ya, meminimalisir kendala itulah. Menghilangkan kan nggak bisa. Kendala dari di penerjemahan kan pasti ada masalahnya. Meminimalisirnya itu gimana sih? Karena ini kan pasti masalah general penerjemahan bahasa apapun ya, saya rasa. Gimana coba? Benar. Oke, iya mungkin itu juga, nih kalau dari saya sekedar sharing juga aja ya Bro Ajeng, karena kan kalau dari saya sendiri untuk pengalaman di bidang penerjemahan kan ya secara official belum sampai 1 tahun gitu untuk menerjemahkan. Dan sementara kalau untuk di penerjemahan pemerintahan lebih banyak teks-teks yang lebih formal gitu. Ya contoh kayak berita gitu kan. Kalau untuk berita ya jadi kita menyampaikannya, karena misalnya dari Indonesia ke bahasa Inggris, jadi kita menyampaikannya bagaimana pembaca pembaca bahasa Inggris itu juga paham dengan mudah gitu apa yang disampaikan apa yang disampaikan dalam bahasa Inggris gitu kan. Misalnya contohnya kalau dalam bahasa Indonesia kan, misal kita udah tahu lah istilahnya PT misalnya PT PLN misalnya gitu, atau PT Pertamina gitu. Kalau pembaca bahasa Inggris kan belum tentu tahu apa sih PT PLN gitu, apa PT Pertamina. Nah, jadi untuk menyesuaikannya jadi dijelaskan lebih dulu gitu. PT PLN tuh perusahaan apa gitu. Dan untuk menerjemahkan ya, kalau untuk waktu di kampus emang apa ya? Ya jujur saya juga ngantuk waktu mata kuliah penerjemahan. Tapi kenapa sekarang jadi penerjemah gitu? Harus kalau tahu nanti jadi penerjemah, pasti saya bakal lebih rajin gitu untuk tahu seputar penerjemahan, teori-teorinya gitu. Tapi kalau waktu di kampus dulu sih lebih banyak ini Frau Ajeng menerjemahkannya teks-teks yang formal kayak ijazah waktu itu, terus juga resep makanan kayak gitu-gitu. Kalau untuk cerita, dongeng gitu-gitu kayaknya jarang sih.
Waktu itu diajarinya lebih ke apa namanya teks-teks yang lebih formal gitu. Waktu itu sama Frau Setiawati. Iya, itu sudah ahlinya ya. Iya. Itu pembimbing saya. Oh, Oh, iya, berarti lebih banyak ke teks formal ya? iya waktu itu lebih banyak teks formal sih. Kalau Oh, untuk di pekerjaan juga lebih banyak teks formal. Makanya Pak Yunan waktu kemarin kan bilang, bagaimana Mas menerjemahkan yang fun? Waduh, agak susah juga ya. Sementara iya. teks yang saya terjemahkan nggak Tidak fun formal. ya? Teksnya tidak Tidak fun fun. sama sekali. Jadi emang kayak misal paling nggak gini loh. Setelah banyak ngobrol dengan teman-teman yang dosen penerjemah juga, ternyata keluhan mahasiswanya itu sama ketika harus menerjemahkan kayak misalnya berita itu kan juga tidak selalu literal. Kadang kan memang ada bahasa-bahasa tertentu misalnya kayak berita politik. Jadi istilah-istilah politik, idiom-idiomnya itu kan kalau tidak banyak baca itu kan tidak akan tahu. Kayak gitu. Jadi ya memang kayaknya global. Itu teman saya dosen penerjemah bahasa Inggris juga cerita. Iya, kalau sudah nerjemahin idiom tuh banyak miss-nya, banyak salah pahamnya, banyak salah persepsinya. Kayak gitu sih. Jadi ya memang gimana ya? Saya mau nanya kalau misal di UI dulu, Prof. Setiawati, kan karena teks yang diterjemahkan teks formal, itu untuk materinya gimana? Mungkin dari apa yang disampaikan, apakah sama kayak misal dengan di UNESA, teknik dan metode, kemudian kita langsung praktek atau seperti apa? Iya, kalau untuk kemungkinan hampir sama sih, Frau Ajeng. Jadi kita nerjemahin dulu, setelah itu baru dibahas kayak ini metodenya kayak gimana, terus tekniknya kayak gimana, seperti itu. Jadi emang lebih diutamakan latihannya dulu, karena emang kan yang namanya penerjemahan ini semakin kita sering menulis, semakin kita sering menerjemahkan, itu pasti kita akan lebih apa ya, lebih lebih master di bidang itu gitu. Lebih terasah ya. Iya. Nantinya kan kita harus apa ya? Kalau sering Iya. nerjemahin kan otomatis kita harus ketika nerjemahin ngerti konteksnya seperti apa. Jadi kita Iya, harus benar. tahu, harus studi interteks juga kan ya, nggak harus Iya. misalnya kayak menerjemahkan pidato pun itu kan juga tidak kita straight melihat pidatonya saja ya. Benar. Iya, contohnya menerjemahkan pidato Gimana? ini ya apa? Misal kalau contoh pidatonya presiden, pasti kan presiden punya kata-kata yang khasnya lah gitu, kata-kata yang istilahnya ya hanya orang Indonesia yang tahu atau bahkan hanya orang-orang yang sering mendengarkan pidatonya presiden yang tahu gitu. Itu yang harus kita sesuaikan juga gitu. Gimana nih ini menerjemahkannya, ini maksudnya apa sih gitu. Jadi emang harus dicari juga kayak misalnya waktu penerjemahan pidato presiden 17 Agustus lalu itu kendalanya contohnya ya ini maksudnya apa ya, presiden maksudnya mau ngomong apa gitu. Itu sampai kita juga lihat pidato-pidato sebelumnya atau pidato yang tahun lalu lah paling lama gitu. Jadi maksudnya tuh ini gitu, mau menyampaikan kebijakan yang ini, mau menyampaikan kebijakan yang seperti ini gitu. Jadi emang harus banyak referensi Pak Wajeng. Iya, jadi kan keywords-nya tuh kita harus paham konteksnya dan juga studi intertekstual tuh kan nggak lepas ya. Jadi kita nerjemahin satu teks bukan berarti berpaku di teks itu, harus tahu teks yang melingkupi kayak gitu. Nah kadang kan kendalanya itu kan kendala terbesar itu adalah males baca sih sebetulnya, ya nggak sih? Kayak coba kita kembalikan konteks, ini posisinya kita kembalikan bukan Ajeng yang dosen bahasa Jerman, bukan Alfatin yang penerjemah teks, tapi kita sebagai mahasiswa bahasa Jerman dulu. Coba kita recall permasalahan kita dulu. Iya, maksudnya. Iya, mungkin dari teman-teman juga bisa sharing gitu, apa kendalanya gitu kan?
biar yang Ayo. langsung apa namanya, yang sedang menjalani mata kuliah penerjemahan. Dan ya jangan sampai mata kuliah ini tuh disia-siakan gitu, karena Betul. ya belajar dari pengalaman saya sendiri gitu, apa namanya, ya dulu mata kuliah penerjemahan ngantuk gitu, terus kayak aduh ini kok susah banget nerjemahin kata ini nih apa gitu, nggak dapet dapet gitu. Kenal. Sebenarnya disitulah ada poin kita belajarnya gitu. Ketika kita mengalami kesulitan dalam penerjemahan, disitulah kita akan terpaksa, istilahnya ya, terpaksa memaksakan diri kita untuk mencari tahu, memaksakan diri kita untuk belajar gitu, cari alternatif lain, bacaan lain gitu. Jangan Ayo, sampai nanti apa namanya ngantuk-ngantuk pas belajar penerjemah, tahu-tahu jadi penerjemah. ya ternyata. Ya, Nada, silahkan Nada raise hand. Boleh kan, Oke. Nada? Iya, selamat pagi Mas Fatin. Perkenalkan Pagi. saya Nada. Saya mau bertanya, kalau misalnya pas menerjemahkan itu langkah-langkah awalnya Mas gimana ya? Lebih ke baca teksnya full dulu, memahami teksnya, apa langsung kayak per kalimat diartikan dulu, kalimat ini diartikan dulu artinya apa, terus kemudian lanjut ke kalimat selanjutnya, atau secara keseluruhan dulu, jadi memahami bacaan dulu lah, kayak memahami dulu, oh ternyata bahas ini nih, baru nih aku terjemahin, atau langsung aja ke kalimat pertama ini yang diartikan, terus lanjut gitu. Makasih. Oke. Oke, Nada, terima kasih, pertanyaannya bagus dan ini emang sering terjadi dalam keseharian menerjemahkan ya. Untuk menerjemahkan, ya pastinya kita harus baca dulu teks dari bahasa ininya, sumbernya gitu. Ini maksud dari teksnya apa gitu. Kalau teksnya panjang ya minimal kita tahu kan judulnya apa, temanya apa nih kira-kira, apa sih dari tema secara keseluruhan dari teks ini gitu. Terus juga istilahnya kalau teksnya juga panjang, kadang kan gitu ya, kita ngelihat teks panjang udah males kan, kayak aduh panjang nih teksnya, nerjemahinnya gimana. Nah, kita bisa juga nerjemahin secara ya per paragraf ya gitu. Nah, untuk menerjemahkan kata per kata itu sangat tidak disarankan karena kan namanya bahasa ya, kita harus memahami satu kalimat gitu. Bahkan menerjemahkan satu kalimat aja itu juga jadi hal yang apa ya, ya tricky juga gitu. Karena kita juga harus lihat lagi konteks dari paragrafnya itu dia ngomongin apa, kalimat sebelumnya ngomongin apa, kalimat sesudahnya ngomongin apa, kayak gitu. Jadi memang sebenarnya pekerjaan penerjemahan itu mudah tapi sulit gitu untuk memahaminya. Dan kalau untuk sekarang ya sesuai pengalaman juga, yang namanya menerjemahkan itu kan juga tools-nya ya, ibaratnya alat bantunya sekarang udah banyak yang lebih mudah ya kan. Kayak misalnya teman-teman bisa ya, kamus kan sekarang lebih mudah ya, ada di handphone gitu. Terus juga kamus online juga banyak gitu kan. Misal ya Google Translate atau Bing Translator itu juga termasuk tools kan dalam menerjemahkan. Tapi emang tidak disarankan untuk plek-plekan gitu, langsung langsung oh ini diterjemahin, oh ini hasilnya gini, enggak gitu. Jadi dilihat lagi gitu kan, karena ya itu pasti akan banyak errornya ya kan. Nah intinya untuk memahami, untuk menerjemahkan gitu, memulai menerjemahkan, pastinya kita harus memahami konteks dari teks tersebut. Gitu. Konteksnya dulu dilihat, bukan asal menerjemahkan gitu. Itu sih. Kira-kira menjawab nggak, Nada? Oke, menjawab banget. Terima kasih Mas Fatin. Oke. Ya, Oke, terima Rizky. kasih Mbak Nada. Iki, silakan. Iya, selamat pagi Prof. Ajeng dan Kak Fatin. Saya Rizky mau bertanya. Ini Kak, kendalanya emang bener sih kalau ngantuk tuh mungkin udah manusiawi ya Kak ya. Mahasiswa semuanya mungkin gitu ya. Cuma yang paling bingung itu step pas kita mau translate kan udah nih misal baca satu paragraf. Habis itu kita bingung nih kita tuh langsung nerjemahin kah atau kita harus tahu dulu kira-kira mau pakai metode apa, terus metodenya itu setiap paragraf harus sama atau yang kayak setiap paragraf itu bisa beda-beda, terus mungkin
tiap kalimat tuh tekniknya boleh beda-beda atau gimana gitu Kak. Itu yang kita bingungin gitu. Oke, Pro Ajeng, saya coba menjawab ya, apa namanya, Iya, berdasarkan pengalaman yang ya based on saya, experience ya. iya, apa Silakan. namanya, ya nanti mungkin Pro Ajeng bisa mengoreksi kalau saya ada salah. Kalau untuk metode teori, emang itu sangat penting untuk kita tahu secara pengetahuan umum gitu. Tapi ketika kita praktek, kadang itu kan apa ya? Kalau menurut pengalaman saya sendiri, yaitu sedikit saya kesampingkan gitu. Jadi lebih banyak ya berlatih aja gitu. Kita membiasakan diri gitu. Tapi ya yang namanya metode teknik itu kan emang penting ya. Dan juga yang namanya menerjemahkan, kita juga harus tahu teks sasarannya gitu. Maksudnya yang diterjemahkan ini target pembacanya nih siapa. Yang penting itu sih gitu. Entah itu metode apa ya, kalau kita ngapalin metode teknik itu kan agak rumit ya. Yang ya untuk teman-teman mahasiswa itu emang harus dipahami lah gitu. Bahkan untuk saya sendiri juga harus memahami ketika nantinya kita menulis karya gitu kan, misalnya skripsi, jurnal dan lain-lain, itu emang harus dipahami kan. Tapi untuk membiasakan, kita anggap aja untuk membiasakan dulu kan gitu. Biar teman-teman tuh yang nggak apa ya, nggak bosen sama mata kuliah penerjemahan, nggak ngantuk gitu. Jadi intinya ya untuk menerjemahkan itu kita ya kalau pengalaman saya ya agak mengesampingkan metode dan tekniknya itu. Jadi kayak ya sekedar tahu aja gitu. Gak usah bingung kayak ini kita pakai metode apa ya, kita pakai teknik apa ya gitu. Gak usah. Jadi yang penting kita coba terjemahin dulu, kita tahu teks sasaran itu untuk siapa ini terjemahan kita gitu. Misalnya dongeng, kan nggak mungkin kan dongeng sasarannya untuk apa namanya orang yang istilahnya apa ya, ya orang-orang tua gitu, kasarnya gitu. Pasti kan dongeng ditujukannya kepada ya anak-anak yang mau bahasanya gampang, gampang dimengerti gitu kan, bahasa yang simple gitu. Atau istilahnya untuk orang tuanya gitu, untuk orang tuanya supaya orang tuanya ini bisa menjelaskan ke anaknya kayak gitu. Itu sih, jadi lebih ke ini buat siapa terjemahannya gitu. Oke Kak, berarti kalau untuk membiasakan ya sebenarnya emang banyak latihan gitu ya Kak ya. Cuma kalau mungkin selama kuliah jaga-jaga ditanya dosen, berarti harus tahu juga metode tekniknya gitu Iya ya Kak. betul. Oke, makasih Kak. Ya metode bukan yang nggak penting ya, tapi ya teman-teman harus tahu gitu. Bahkan saya juga ya mungkin lebih tahu teman-teman ya untuk metode karena kan saya juga agak udah lupa-lupa metodenya kan banyak kan terjemahan itu kan. Yang saya sering pahami ya itu tadi bagaimana menerjemahkan itu dengan metode yang kita bisa eh, menyesuaikan dengan budaya dan bahasa sasarannya gitu loh. Ya, mungkin Projeng bisa menambahkan kalau saya tadi ada yang kurang. Ya, emang benar ketika kayak misalnya praktek, saya waktu kuliah sih sering dimintain tolong nerjemahin, tapi bahasa Inggris juga. Jadi nerjemahin dokumen-dokumen perjanjian gitu, perusahaan. Dan memang ketika itu menerjemahkannya, kalau pekerjaan tuh kan kita seperti dikejar deadline ya. Jadi sebetulnya itu bukan Fatin mengesampingkan metode dan teknik, tapi karena sudah pernah mengenal itu, sudah pernah belajar itu seperti apa ya? Sudah ada otomatisasi untuk beberapa teknik dan metode tertentu pada teks yang Fatin sering terjemahkan. Jadi misal untuk penerjemahan legal dokumen, itu kan tekniknya beda dengan ketika kita nerjemahkan misalnya berita. Dan itu tanpa disadarin, kita nggak perlu misalnya ketika sudah banyak berkenalan dengan macam-macam jenis teks dan juga menerjemahkan teks, kita nanti akhirnya kayak automatically gitu loh. Jadi itu yang saya rasakan ketika dulu menerjemahkan dokumen perjanjian. Jadi waktu itu nerjemahin dokumen perjanjiannya PT Petro Jordan. Jadi Petro Jordan tuh anak perusahaannya Petrokimia, sempat dimintain tolong juga, dan juga
ada legal dokumen dari perusahaan ini ketika saya akhir-akhir sih barusan kayak 2 tahunan lalu saya nerjemahin kayak dokumen kerjasama. Jadi perusahaan kontraktor punya relasi suami saya. Itu juga rasanya saya nggak perlu kayak misalnya saya harus pakai teknik apa ya, metodenya yang kayak gimana. Karena sebelumnya saya sudah pernah nerjemahin MOU dan itu legal dokumen yang jenisnya hampir sama. Jadi seperti ada otomatisasi otomatisasi di kognisi kita. Jadi proses berpikir kita, proses kognitif kita ketika kita menerjemahkan sebuah teks, misalnya Iki nanti udah nerjemahin teks, misalnya teks dongeng atau merchant, gitu ya, atau merchant. Dan nanti ketika mau nerjemahin lagi, itu kayak nggak perlu lagi ngecek, hancurkan. Nggak perlu lagi kayak misalnya ngecek, oh ini kayaknya aku masih pakai metode ini, aku pakai teknik ini deh ini. Jadi itu udah kayak automatically kayak gitu. Jadi kadangkala kita nggak ngerasa kayak apa ya, kita mesti pakai teknik ini untuk menerjemahkan ini. Karena sebenarnya itu kita sudah tahu kayak gitu kan, sudah ada di knowledge kita tuh sudah kita sudah punya knowledge-nya dan sudah pernah mempraktekkan sehingga itu masih tersimpan di alam apa ya, istilahnya di long term memorinya. Nanti ketika kita nerjemahin lagi itu ke recall. Sebetulnya sih kayak gitu penjelasannya. Saya pernah ngomong gitu ke temen yang penerjemah yang Fatin. Ya kayak aku nggak mikirin deh kayak metodenya gimana, tekniknya. Pokoknya aku jalan aja nerjemahin. Langsung dijawab sama dia kan untuk beresin. Itu karena kamu sudah pernah menerjemahkan jenis teks yang sama. Terus saya diem ya. Iya, pernah sih dulu nerjemahin kayak dokumen MOU. Iya kan masih teksnya masih teks legal dan itu jenis teks formal yang hampir sama kan, perjanjian kerja, MOU. Jadi itu kamu sebetulnya bukan nggak pakai metode atau teknik, tapi sudah ada recall dari proses berpikir kamu di kognisi kamu tuh sudah ada recall kayak gitu. Oh iya benar. Ini karena dia memang penerjemah ya. Jadi kayak seperti saya, kan dia cerita seperti saya ini saya automatically kayak misalnya nerjemahkan. Ketika itu saya minta tolong dia nerjemahin ijazah. Ya sudah, karena saya juga terbiasa nerjemahin ijazah. Sudah banyak ijazah yang saya terjemahin. Ini udah kayak otomatis saya nerjemahin ini. Saya nggak lagi mikir, saya harus pakai teknik ini karena ini sudah continuously saya lakukan. Nanti Fatih juga bakal kayak gitu ketika sudah katakanlah di kurun waktu 2 tahun, 3 tahun tuh sudah, bahkan sekarang pun sebenarnya sudah otomatisasi. Coba nanti teman-teman kita kan kelas kita ini ada project ya, project akhirnya untuk UAS itu kita bukan UASnya bukan kayak dikasih soal-soal teoretis kayak gitu, tapi kita langsung praktek menerjemahkan karya sastra ya ini tapi. Jadi itu Kurzgeschichte atau cerita pendek. Jadi project satu kita ngambil projectnya dari internet, tapi itu yang free ya, bukan yang punya lisensi. Karena nanti ini kita bukuin kayak gitu hasil terjemahannya. Kalau yang punya lisensi nanti kan ceritanya panjang, saya melanggar hak cipta dan sebagainya. Jadi kemarin teman-teman sudah milih project, nanti UAS sudah mereka menghasilkan terjemahan kumpulan cerpen kayak gitu. Dan mungkin nanti kan teman-teman ketika sudah mulai satu anak kan misalnya nerjemahin 2 atau 3 teks, itu mungkin di penerjemahan teks pertama itu bakal kayak mikir ini metodenya seperti apa, teknik seperti apa yang pas. Tapi mungkin di teks yang kedua dan ketiga itu sudah ada sedikit otomatisasi kayak gitu. Jadi kan mungkin kan di UI kan sudah terlatih dengan dokumen formal ya, maksudnya kalau di kita kan teksnya teks sastra, teks berita gitu. Kalau untuk dokumen formal waktu itu apa, nerjemahin apa, Fatin, ketika di bangku kuliah? Itu semacam kayak ijazah gitu dan contoh kayak transkrip nilai gitu sih. Kayak transkrip nilai. Nah, Iya. saya mau nanya, kalau misalnya untuk transkrip nilai, ini ada waktu itu ada pertanyaan yang lucu. Jadi kalau untuk transkrip nilai kan nama-nama mata kuliah itu gimana sih proses bisa menerjemahkan yang tepat untuk nama-nama mata kuliah itu?
Wih, itu waktu di kuliah itu ya pengalamannya Ajeng untuk menerjemahkan apa namanya nama-nama mata kuliah. Lebih ke ini sih contohnya apa ya? Saya agak lupa Ajeng contohnya. Jadi lebih ke disesuaikan sih kayaknya apa namanya? Emang terlihatnya aneh gitu kayaknya nggak ada nih mata kuliah ini dalam bahasa Jerman gitu. Apa Genau, namanya? Mata kuliah ini di Jerman tuh kayak nggak ada deh. Mesti diterjemahkan kayak dalam bahasa Jerman tuh kayaknya nggak ada gitu. Nah, tapi ini agak lebih panjang sih biasanya Ajeng. Kayak Iya, karena misalnya apa misalnya ya? apa? Waktu itu ada kalau di kuliah itu kayak pelajaran mata kuliah MPKT. MPKT itu kayak pengembangan diri gitu. Nah, jadi menerjemahkannya itu ya diterjemahin jadi ya pengembangan diri lah gitu bahasa Jermannya. Jadi jatuhnya harus ngejelasin itu apa ya? Iya. Dijelaskan itu apa gitu mata kuliahnya. Harus menjelaskan atau mungkin Jerman tuh yang khas yang menurut saya unik dan keren dan kadang menyulitkan juga itu kan kompositum ya. Jadi kekhasannya Jerman kan kalau menerjemahkan suatu benda itu kan karena dia nggak mau serta merta ngambil dari bahasa asing ataupun bahasa Inggris, itu kan dia apa ya, membentuk kompositum yang panjang banget itu kan. Iya. Itu antara keren, antara unik, dan antara sulit juga. Ya contohnya mungkin ini ya kayak waktu di sastra Jerman itu ada pelajaran modernisasi Jerman gitu. Itu kayak sejarah Jerman gitu. Kan nggak mungkin kita menerjemahkannya kayak Deutsche Modernisierung, kan nggak mungkin gitu. Pasti kan ya misalnya Deutsche Geschichte gitu kan atau apa diterjemahkannya. Nggak mungkin langsung kita terjemahin modernisasi Jerman gitu. Nanti artinya malah berubah. Jadi ya maksud Jerman yang udah modernisasi apa gimana. Tapi kan maksud dari mata kuliahnya itu kan ya itu tentang sejarah Jerman yang udah kontemporer lah gitu, udah modern gitu. Betul. Jadi kayak gitu. Kadang kan karena sempat ketika saya balik ketika saya pertama jadi PNS itu diminta membahasa Inggriskan mata kuliah. Nama mata kuliah di jurusan bahasa Jerman tuh dibahasa Inggriskan. Dan itu pun ternyata bingung. Kayak ini gimana ya? Ini pas nggak ya kalau Inggrisnya ini? Karena kadang kan secara konten kita harus lihat juga konten mata kuliahnya supaya itu bisa sesuai. Ya seru sih sebenarnya. Makanya kan dulu ada bercanda guyonan salah satu temen, dia pinter banget sih, kebetulan bahasa Jerman juga pinter banget. Nerjemahin tuh fun ketika kita tidak dikejar deadline, kata dia. Benar. Nerjemahin tuh fun loh, masih menyenangkan karena kita akhirnya menerjemahkan satu buku, kita membaca lebih dari satu buku, kita membaca banyak buku, kita dapat knowledge baru. Ketika itu kita tidak dikejar apa-apa, jadi ada yang guyonannya seperti itu dulu. Tapi ketika itu judulnya misalnya kita sudah ketemunya sama deadline, itu kadang kan kalau kita nggak bisa memanage waktu dengan baik kan jadi panic attack juga. Makanya kan nih teman-teman tadi saya di awal sudah diinfo juga sama Pak Yunan, gimana kabar proyek untuk tugas akhir penerjemahannya. Jadi harus segera dijamah sebelum nanti mendekati UAS dan bingung dan nanti nerjemahinnya asal, kan percuma juga nanti ilmunya nggak dapat. Kayak gitu. Oke. Nah ini saya mau coba share tentang ini apa namanya glosarium. Jadi waktu itu juga sempat untuk pelatihan dasar CPNS waktu itu sempat menerjemahkan kebijakan-kebijakan pemerintah dari harus diterjemahkan dalam bahasa Inggris gitu kan. Jadi semacam ya proyek untuk
dimasukin ke webnya penerjemah pemerintah. Jadi untuk biar tahu kira-kira apa sih bahasa Inggris dari sebuah kebijakan gitu. Kebijakan yang misalnya kebijakan A itu bahasa Inggrisnya apa kayak gitu. Ini contohnya Pelan-pelan. misal apa ya? Tunggu dicari dulu. Contohnya tadi. Nah, ini contohnya. Kan ada namanya ya sering disebutkan lah pemindahan ibu kota negara gitu. Padahal ya maksudnya itu adalah pemindahan ibu kota baru gitu. Tapi kalau di pemerintahan tidak disebutnya ibu kota baru, tapi lebih disebutnya IKN, ibu kota negara gitu. Tapi dalam bahasa Inggris tuh kira-kira apa sih biar kita nggak bingung kalau namanya IKN itu kan ibu kota negara ya capital city aja ya kan. Jadi apa namanya ya kita harus menerjemahkannya ya kayak gini capital city relocation misalnya kayak gitu. Terus ada lagi dengan istilah ini contohnya ibu kota negara dalam istilah pemerintahan ya pasti kita akan menjelaskannya maksudnya IKN itu apa sih ya new capital city gitu kan. Sebentar Bu Ajeng, saya mau charge laptop. Oke. Terus contoh lagi sebentar. Misalnya BOP, bantuan operasional penyelenggaraan gitu kan. Itu apa sih jemahannya gitu. Operasional sama penyelenggaraan kan hampir sama ya artinya gitu. Kayak operasional penyelenggaraan itu kan kayak membingungkan. Oh berarti yang lebih cocok apa sih? Karena kan BOP itu menyangkut pendidikan. Jadi kita terjemahkan jadi educational operational assistant gitu. Terus apa lagi? Contoh lagi. Misal itu ada kebijakan PPKM ya kan. Biasanya diterjemahkan dalam apa namanya artikel-artikel pemerintahan itu berita-berita di pemerintahan itu kan PPKM kepanjangan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat misalnya PPKM darurat ya jadi kita terjemahkan misalnya emergency public activity restriction gitu atau PPKM mikro kan ada apa namanya istilah gitu kan ya ditambah aja micro scale public activity restriction kayak gitu. Jadi harus disesuaikan karena kalau langsung diterjemahkan apa namanya pemberlakuan, pembatasan gitu kan itu kayak kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris kayak nggak perlu juga udah ada pemberlakuan, pembatasan itu kan kayak nggak perlu diterjemahin lagi pemberlakuannya. Ya, jadi pembatasannya aja yang diterjemahin ya kan restriction tadi gitu, pembatasan. Oke, ya kira-kira seperti itu. Jadi misalnya kayak tadi pengembangan jalan tol kan juga kalau kan pengembangan jalan tol kan construction ya pengembangannya. Tapi kan kadang kalau kita tidak paham bahwa untuk pembangunan ruas jalan atau untuk apa ya pembangunan gedung itu kita harus menggunakan istilah construction, terjadi juga itu kita menggunakannya istilah kata kerja yang salah gitu. Jadi kayak pengembangan tuh kan orang kenalnya kalau makanya ini kan kadang trikinya kenapa tadi kan Fatim menyampaikan tidak boleh mentah Google Translate. Kadang keluarnya tuh nggak pas dengan konteksnya. Jadi bisa jadi development padahal development itu untuk apa? Iya benar. Nah, jadi kan banyak kan kayak gitu. Kenapa tetap saya selalu menjunjung tinggi kamus dibandingkan Google Translate karena itu tadi dalam artian kalau di kamus kan ada konteksnya, Fantin ya. Maksudnya misalnya construct itu untuk apa? Develop itu untuk apa? Konteksnya apa muncul semua. Sedangkan kalau di Google Translate kan nggak muncul kayak gitu loh. Nggak muncul ya. Tapi kan kadang
sekarang dengan mudahnya kan tinggal di copy paste di kolomnya langsung translate kayak gitu. Padahal kan tidak bisa, tidak semudah itu, apalagi bahasa Jerman tidak semudah itu. Inggris saja berantakan, Jerman lebih berantakan, saya bilang. Jadi akan langsung Pasti ada ketahuan, ini. langsung ketahuan di kalimat pertama kalau bahasa Jerman. Kayak gitu sih. Tapi Oke, tren, kalau tren sebagai penerjemah gitu, gimana sekarang? kenapa Frau Ajeng? Tren profesi penerjemah seperti apa? Oh iya. Kalau untuk di pemerintahan, kalau yang sejauh yang saya tahu masih banyak peminatnya dan juga memang masih banyak kekurangannya gitu. Maksudnya Gimana? ya apa namanya ya mungkin orang-orang yang udah bisa bahasa Inggris itu banyak gitu kan. Tapi kan orang-orang yang bisa bahasa selain Inggris itu masih sedikit gitu. Dan juga masih sedikit juga dimanfaatkannya gitu. Karena kan yang namanya kayak pertemuan internasional gitu-gitu itu tuh jarang banget yang emang pemimpinnya juga langsung ngomongnya bahasa Inggris gitu. Jadi ya pasti pakai bahasa negaranya masing-masing gitu. Ya, misalnya antara pertemuan bilateral antara presiden Indonesia dengan negara di apa namanya Timur Tengah gitu. Pasti ada penerjemah bahasa Arabnya gitu. Karena mungkin orang di Timur Tengah nggak bisa bahasa Inggris. Kan. Karena mereka ya pasti banyak, ya semua negara lah, bukan cuma Jerman ya kan. Semua negara pasti bangga menggunakan bahasa negaranya sendiri gitu. Dan disitulah peran penerjemah gitu. Dan kalau itu kan penerjemah secara lisan ya teman-teman, itu yang istilahnya udah advance banget lah gitu untuk menerjemahkan. Itu nanti problemnya makin banyak lagi. Kita kan sekarang ngomonginnya menerjemahkan secara tulis dulu ya teman-teman. Gitu. Dan kalau penerjemahan secara tertulis itu pasti juga banyak yang diminta ya, karena kan ya sekarang udah apa ya istilahnya border-border negara itu sudah terbuka ya karena globalisasi gitu. Karena digital ini era digital ya kan, kita bisa istilahnya dengan mudah ngirim email ke Jerman gitu kan, dengan mudah teman-teman juga bisa apply au pair, apply FSJ gitu kan, apply Ausbildung itu dengan mudah teman-teman bisa email aja gitu, kasarnya gitu. Dan ya disitulah istilahnya ya peran kita yang memiliki skill istilahnya bahasa di luar bahasa Inggris gitu. Apalagi kalau misalnya tadi kalau contoh Frau Ajeng bilang itu kan banyak terjemahan ini ya, apa namanya legal dokumen gitu. Itu kan pasti dibutuhkan gitu. Misalnya perusahaan Indonesia, perusahaan asing yang mau masuk ke sini pasti kan butuh membuat surat perjanjian dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia gitu, atau sebaliknya kan. Perusahaan-perusahaan yang mau bekerja sama dengan perusahaan asing pasti membutuhkan terjemahan gitu. Waktu itu saya pernah ikut ini apa namanya webinar dari Himpunan Penerjemah Indonesia kalau tidak salah, atau komunitas belajar bahasa gitu. Jadi kita ngomongin tentang terjemahan. Jadi ada suatu dia bekerja di suatu perusahaan gitu. Terus dia tuh udah paham dia mau meng-hire penerjemah gitu untuk supaya pesan yang disampaikan perusahaan ini itu tersampaikan gitu. Tapi banyak dari rekannya yang mikir udahlah Google Translate aja gitu. Maksudnya udahlah Google Translate aja nanti bisa dikondisiin gitu. Dan disitulah yang salahnya gitu. Padahal penerjemah itu penting gitu. Peran penerjemah itu penting. Dan tadi yang awal juga saya sampaikan tentang ya untuk tools menerjemahkan itu kan udah banyak ya. Dan ya emang Google Translate atau translator yang kita bisa kopas istilahnya satu paragraf gitu, itu jangan dijadikan jangan teman-teman tergantung sama itu gitu.
Karena suatu saat nanti teman-teman menerjemahkan pasti ada diminta untuk tidak boleh pakai tools itu gitu. Karena misal ya untuk dokumen negara gitu. Itu tuh kita harus berhati-hati karena kan kalau untuk dokumen negara misalnya ditranslate ke menggunakan Google Translate gitu. Itu kan pasti udah kebaca. Maksudnya kebaca sama sistem ya internet itu kan kita ketika kita ngetik sesuatu kan kita udah masuk ke dalam situ gitu. Ya contoh waktu cerita saya penerjemahan pidato presiden itu kan pidatonya belum dibacakan ya kan. Kita tuh tukeran apa namanya dokumennya tuh nggak melalui email karena itu tadi apa namanya kita juga nggak boleh pakai Google Translate karena ya itu tadi kan kita menjaga kerahasiaan gitu. Jadi dokumennya ditransfernya via USB gitu karena biar nggak ya nggak dihack orang gitu kan atau nggak tiba-tiba misal ada orang oknum yang iseng apa langsung nge-share gitu sebelum presiden berpidato itu kan nggak boleh gitu. Sama kayak dokumen negara juga nggak boleh kayak gitu. Jadi nama dokumen negara ya walaupun cuman ucapan selamat gitu misalnya selamat Hari Kemerdekaan Indonesia itu dokumen yang namanya dokumen negara itu adalah rahasia dan nggak boleh istilahnya dipublish sembarangan. Gitu, Frau Ajeng. Berarti untuk proses penerjemahan nggak pernah dibantu dengan Google Translate ya, Fatin? Kalau untuk artikel itu pasti ada, Frau Ajeng. Kalau artikel kan karena dipublish juga kan. Tapi kalau untuk dokumen-dokumen apa namanya kenegaraan itu ya. Sangat tidak disarankan sih. Karena bakal Apalagi report ya itu ya. Iya benar, karena bahkan ya sama juga kayak kalau dengar cerita dari teman-teman penerjemah di kantor, apa namanya, ada juga perusahaan yang emang misalnya waktu itu teman penerjemah ada yang sempat kerja juga di swasta di bidang penerjemahan, ada juga perusahaan yang tidak membolehkan untuk menggunakan Google Translate. Ya alasan dokumen tadi itu rahasia gitu. Oh, I see. Ya, jadi Ya, emang kamus yang paling penting dan emang pengetahuan kita. Kan coba didengarkan, yang paling penting kamu. Jangan Google Translate ya, siap. Iki, Resain silakan, Gi. Iya Kak, mau nanya Kak Fatin. Semisal nih Kak udah mentok banget lagi nggak tahu ini apa yang ditranslate, itu kalau dokumen negara terus Kakak nanyanya ke siapa Kak? Oh. Kayak bantuannya. Gini apa namanya? Jadi kalau sudah masuk lingkupnya pekerjaan ya teman-teman, penerjemahan itu bukan pekerjaan individu gitu kasarnya. Penerjemahan itu pekerjaan kelompok. Makanya kita nggak bisa nerjemahin. Pasti penerjemah itu punya tim gitu. Misalnya tim penerjemahan pidato presiden kayak gitu. Tim penerjemahan apa misalnya gitu. Karena ya kalau kita ya itu balik lagi pertanyaan kita di kalau mentok tapi kita nggak bisa nanya siapa gitu. Karena kan proses penerjemahan itu juga panjang ya. Ada penerjemahnya, ada editornya gitu. Terus ada editornya lagi, misalnya ada proofreadernya lagi gitu. Apalagi kalau yang diterjemahkan adalah dokumen-dokumen penting, itu pasti harus melewati istilahnya banyak proofreader lah istilahnya gitu. Sampai 2 kali dibaca lagi, dibahas lagi, rame-rame gitu. Jadi ya istilah ya jangan takut menerjemahkan lah karena ketika nanti udah terjun langsung di dunia penerjemahan itu pasti jadi pekerjaan kelompok teman-teman gitu. Ya balik lagi sih misalnya kalau disuruh nih kalian kerja di swasta misalnya nih terjemahin perjanjian ini kan pasti misalnya nggak boleh pakai Google Translate ya kan pasti kalian punya rekan kerja kan gitu. Nggak mungkin kalian cuma sendiri gitu kan gitu karena ya itu sih kuncinya penerjemahan itu sebenarnya pekerjaan kelompok. Oke. Oke, terima kasih Kak Fatin. Oke.
Nah, ini mungkin saya agak melanjutkan lagi sedikit lah tentang slide yang ingin saya tunjukkan. Sebentar. Oke. Selanjutnya, nah ini pesan dari Pak Yunan sih. Gimana sih Mas tips untuk menerjemahkan dengan menyenangkan? Yaitu seperti yang tadi kita sudah diskusikan ya teman-teman. Jadikan sebenarnya kuncinya cuma dua tapi berat kalau menurut saya ya. Ya itu jadikan kebiasaan gitu. Saya jadikan keseharian. Dulu ya kalau saya bilang saya nggak suka nerjemahin, ngantuk itu benar. Dulu saya tuh ngantuk gitu nerjemahin. Tapi karena terbiasa, oh enak juga ya nerjemahin. Dan poin positifnya adalah yang nomor 2 ini, belajar dan belajar. Jadi istilahnya kita harus ubah mindset bahwa menerjemahkan itu sulit, itu harus kita ubah. Gitu. Tapi menerjemahkan itu istilahnya sebuah proses belajar, gitu. Pelajaran yang sangat berharga. Karena ketika nerjemahin kan kita harus menguasai 2 bahasa, harus belajar 2 bahasa sekaligus ya kan. Bahasa sumber dan bahasa sasaran. Terus ini saya coba ambil dari skripsi teman saya, itu bidang penerjemah. Ini dia menerjemahkan tentang novel waktu itu. Nah, dari dua kalimat ini kan ini bahasa Indonesianya, ini novel apa ya? Kalau nggak salah novelnya, saya agak lupa nih novelnya siapa. Apa namanya? Ini ada 2 kalimat ini. Pasti dari 2 ini kan ada yang berubah ya teman-teman. Yang atas bahasa Indonesia, novel aslinya, yang kedua ini adalah novel terjemahannya. Kalau dari teman-teman lihat ini kan pasti ada yang berubah ya. Apa namanya? Tidak sesuai gitu. Nggak sesuai dalam artian ya harus disesuaikan, istilahnya nggak serta-merta kita langsung plek-plekan translate gitu kan. Contoh ya, ini contoh warung kopi gitu. Apakah dalam bahasa Jerman kita akan translate-nya sebagai cafe shop gitu kan? Enggak ya. Cafe shop kan itu yang istilahnya atau kita terjemahkannya sebagai der cafe misalnya gitu. Itu kan cafe kan bentukannya bukan warung kopi ya. Warung kopi kan ya sederhana gitu kan. Kalau cafe kan ya lebih estetik gitu kan. Nah, kayak gimana sih nerjemahinnya? Nah, kalau di terjemahan bahasa Jermannya ini dia diterjemahin sebagai warung. Gitu. Jadi ini mungkin ada penjelasannya di pasti ya, bukan mungkin, pasti ada penjelasannya di novel tersebut. Nah, termasuk ini juga misal dari contoh ini ya Fatin. Yeah. Untuk breaking sebentar. Jadi seperti kita harus menerjemahkannya kalau misalnya ada yang melakukan uji coba menggunakan Google Translate, itu kan pasti langsung terlihat banget. Iya, terlihat banget. Iya kan? Sama maksud saya. Jadi kekhasan bahasa Jerman itu kan setiap bahasa itu khas ya. Setiap bahasa punya keunikan masing-masing yang sebagai pembelajar kita pasti juga sudah kita ngeh gitu loh. Kalau Jerman tuh kayak gini stylenya. Nah, makanya saya himbau ke teman-teman jangan pakai Google Translate karena akan langsung ke gap di awal kayak gitu. Coba Anda ketikkan ini di Google Translate keluarnya seperti apa, kan pasti berbeda dengan ini. Iya, kayak gitu. Nah, contoh nih misalnya ini tadi yang saya buat ini kelas kere. Mungkin kalau diterjemahin dalam pakai Google Translate, kerenya nggak
nggak nggak tertranslate gitu. betul. Kere apa gitu kan, kita harus tahu kere dalam bahasa Indonesia sehari-hari kan maksudnya ya kelas bawah gitu kan. Nah, ternyata ya istilahnya lower class lah gitu kan. Nah, dalam bahasa Jerman berarti maksudnya seperti ini. Persis itu kelas bawah. Ya itu tadi betul banget. Apa kali malah jadinya kere klase kere. Ya kan nggak nyambung ya. Itu memaksakan penerjemahan. Dan ini juga terjadi, sadar nggak Fatin, ketika masih berkuliah, ketika kita menulis ya di mata kuliah yang yang mengharuskan kita buat nulis, mungkin di UI namanya apa ya, kalau di bahasa di kita kan ada yang namanya, mulai dari Sprachbeherrschung yang pertama itu ada Schreiben, lalu kemudian ada yang sudah lebih tingkat atas Kreative Schreiben. Itu kan kadangkala kalimatnya kalau kita lihat hasil tulisan kita dulu itu grammatische korrekt, tapi tidak berterima. Iya enggak? Karena apa? Karena kita memaksakan kalimat bahasa Indonesia ke bahasa Jerman kayak gitu. Jadi kan menerjemahkan itu kan bukan itu ya, maksudnya karena audiens atau karena pembacanya orang Jerman, kita harus bisa menciptakan kalimat yang berterima untuk orang Jerman kayak gitu. Udah contoh singkat, contoh paling ringan itu terjadi ketika kalau misalnya saya lagi jadi korektor yang untuk chat IDS, begitupun juga teman-teman dosen yang lain juga mengeluhkan. Mungkin salah satu tulisan saya dulu juga dikeluhkan oleh Bapak Ibu dosen. Ketika balas surat, itu kan banyak banget teman-teman yang masih memulai dengan Hallo, wie geht's? Ich hoffe, dass bla 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 bla. Wie ist deine Mutter und so weiter. Itu kan this is Indonesische Kultur ya. Itu tadi loh, maksudnya apa? Karena kalimatnya dia nggak salah loh. Grammatis korrekt ya. Tapi kan tidak seperti itu kayak gitu. Jadi sebetulnya menerjemahkan ini jadinya kemampuan kita untuk menerjemahkan tuh bukan hanya tentang kita ada teks bahasa sumber kita terjemahkan ke bahasa sasaran, tapi kemampuan pemahaman terhadap kultural kan juga perlu Misal ketika Fatin nerjemahin pidato presiden ke bahasa Inggris, itu kan juga gimana sih supaya ini berterima untuk audiensi yang dia daily menggunakan bahasa Inggris untuk komunikasi kayak gitu kan. Nah itu gimana ya untuk permasalahan-permasalahan seperti itu mereduksinya gimana? Jadi kan lagi-lagi kendala tidak bisa dihilangkan. Kendala itu pasti ada, tapi kan kita bisa mereduksi munculnya kendala itu. Mungkin gimana kalau di UI latihannya seperti apa? Mungkin kan lebih mudah dan lebih oke dibandingkan dengan yang sudah dilakukan di UNESA. Bisa Fatin sharing? Kalau seingat saya, Frau Ajeng, kurang lebih sih sama ya. Jadi intinya dibiasakan. Jadi teman-teman kalau dosennya bilang biasakan menerjemahkan, biasakan nulis, itu didengerin aja gitu. Jangan gak didengerin. Emang mungkin teman-teman udah banyak mata kuliah ya yang membuat teman-teman pusing sendiri gitu, membuat capek belajar gitu. Tapi ya bener dengerin gitu, jangan sampai nyesel ya gitu sih. Ya untuk mengurangi hal-hal hambatan penerjemahan itu ya emang sejauh yang saya alami ya pastinya emang membutuhkan jam kerja untuk menerjemahkannya itu juga harus lebih banyak, Prof. Ajeng. Jadi ya benar juga kata dosen-dosen saya juga di UI kan, ya intinya jam terbang yang banyak juga pasti akan mempengaruhi skill kita untuk menerjemahkan gitu. Intinya membaca. Kalau teman-teman gak suka ngebaca, minimal nulis sih gitu. Dan
kalau saya suka sharing sama teman-teman di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia yang di Bandung itu, mereka tuh katanya suka dikasih tugas untuk nulis keseharian mereka gitu, kayak diary-nya lah gitu dalam bahasa Jerman gitu. Jadi mereka terbiasa untuk menulis, dan itu menurut saya juga bagus sih, kayak iseng-iseng nulis kayak gitu. Itu Frau Ajeng. Jadi ya intinya balik lagi sih, intinya permasalahan menerjemahkan itu kayaknya balik lagi kepada permasalahan dasar untuk membiasakan penerjemahan, terus juga memperbanyak referensi bacaan kayak gitu. Contohnya, contohnya misal yang saya alami ini kan seringnya menerjemahkan berita gitu kan, untuk berita-berita, istilahnya berita-berita resmi lah, yang intinya ya kalau kita salah menerjemahin karena itu dipublish di webnya pemerintah, pasti kan kita akan wah kok gini sih, artinya gini, kok maksud pakainya bahasanya kayak gini gitu, misalnya kayak gitu. Nah itu tuh ya kita harus banyak referensi juga untuk cari web istilahnya yang menulis berita bahasa Inggris, contohnya Jakarta Post ya kan, atau enggak web-web yang langsung ya kayak BBC kayak gitu-gitu. Itu harus kita cari juga gitu, kita perbanyak juga baca ke situ, karena kita bisa tahu istilahnya penggunaan kalimatnya itu gimana sih kayak gitu. Misalnya ya contoh ya, ini dalam bahasa Inggris presiden bilang saya bersyukur bla 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 gitu. Bersyukur itu kan grateful ya teman-teman bahasa Inggris. Kan enggak, ya bisa aja diterjemahin I am grateful bla 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 gitu kan. Ya misal. Tapi biar lebih enak aja karena itu merupakan pidato presiden kan, biar lebih formal lagi, bisa juga diterjemahin kayak I would like to express my gratitude kayak gitu. Jadi harus perbanyak alternatif bacaan juga, harus perbanyak kosakata. Begitu juga bahasa Jerman sama, ya kan. Misalnya nerjemahin contohnya ini, misalnya yang terhormat Presiden Joko Widodo misalnya gitu. Waktu itu pernah ada pidatonya Merkel kalau nggak salah, atau ya waktu pidato waktu itu Hannover Messe kalau nggak salah. Nah MC-nya tuh yang terhormat itu kan bisa banyak ya terjemahannya dalam bahasa Jerman, nggak cuman sehr geehrte gitu-gitu doang kan. Misalnya kalau untuk kenegaraan biasanya pakai Seine Excellenz Herr Joko Widodo misalnya kayak gitu. Kalau bahasa Inggrisnya tuh Your Excellencies gitu, Your Excellencies Presiden Joko Widodo, contohnya kayak gitu. Kan nggak selalu sehr geehrte gitu. Jadi emang harus perbanyak bacaannya. Dan itu perbanyak referensi juga. Gimana sih ya? Kalau misalnya ya karena saya seringnya nerjemahin berita, pidato ya, yang saya lakukan adalah baca berita dan dengerin pidato gitu. Ya, pidato bahasa Inggris, pidato bahasa Jerman, gitu. Oke, selanjutnya, ini lebih gampang ya, misalnya do mein Gott gitu. Kan do-nya nggak usah diterjemahin gitu kan teman-teman. Masa kalau kayak ya kamu Tuhan kan kayak aneh gitu, kayak ya Tuhan gitu kan. Oh do mein Gott, contohnya gitu. Nah, contoh lagi ini ada kalimat seperti ini juga dari novel juga. Misalnya dibaca Inggrisnya seperti ini. Sie hatten hier aber so gut geschmeckt, dass sie den anderen Tag noch dreimal so viel Lust bekam. Gitu.
Nah, ini kan kalau diterjemahin ke Indonesia, misal dari Jerman ke Indonesia juga bakal aneh banget kan, kayak so good Geschmack, kayak apa ya? Baik gitu. Baik banget, enak, enak banget kan kayak 2 kali gitu kan. Jadi diterjemahin ke Indonesianya misalnya bisa dengan kata seperti ini, betapa lezatnya atau sangat lezat, kan bisa kayak gitu. Nah, ini lewatin aja. Contoh lain lagi. Nah, ini dasar pengecut misalnya gitu. Was pure ein Feigling. Oke, nah nih contoh lagi, dasar bencong gitu. Gimana terjemahannya dasar bencong gitu kan? Kalau ini dalam ini juga apa namanya novel juga. Yang atas novel bahasa Indonesianya, yang bawah tuh terjemahannya. Ternyata diterjemahinnya transe itu. Transe itu maksudnya kan ya transseksual itu kan, dalam artian yang mengubah jenis kelaminnya gitu. Nah, padahal tapi bencong kan juga bukan orang yang mengubah jenis kelaminnya gitu kan. Ya misalnya bencong ya istilahnya hinaan lah untuk laki-laki yang istilahnya berperilaku seperti perempuan gitu. Nah, ternyata yang makna yang lebih mendekati itu ya transe dalam bahasa Jerman. Ya mungkin nggak ada ya, susah gitu nyari bencong apa gitu kan. Dalam bahasa Indonesia tuh juga apa itu kan bahasa sehari-hari banget kan, bahasa sehari-hari kita gitu. Apa ya yang lebih mendekati gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini mungkin ya yang akhir-akhir ya. Pak Yunan juga nitip, gimana sih menerjemahkan ini juga selain menyenangkan juga mendapatkan keuntungan gitu. Dalam artian profit. Ya teman-teman, ya untuk menambah pengalaman juga bisa ikut freelance gitu kan. Translator banyak. Bisa dicari-cari di banyak web. Coba aja di-apply gitu. Walaupun nggak keterima awal-awal ya nggak apa-apa. Banyakin aja apply-nya. Entah itu bahasa Inggris atau bahasa Jerman. Terus yang kedua itu tentang project. Ya, biasanya project-project di kampus juga ada juga kan yang menerjemahkan dengan lisensinya. Jadi dengan project tersebut mendapat profit juga. Atau kalau misalnya tidak mendapatkan profit, project-project kampus kan juga bisa istilahnya teman-teman menambah pengetahuan teman-teman sendiri gitu. Nah, kalau untuk bekerja secara formal ya untuk penerjemah itu ya bisa bekerja di pemerintahan atau juga bisa di agensi gitu. Kan banyak kan yang membuka jasa terjemahan tersumpah gitu. Jasa terjemahan ini kan banyak. Gitu. Oke. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan lagi nggak nih teman-teman? Kira-kira itu kita ngobrol-ngobrol ya. Ini dasar-dasar banget ya teman-teman, kalau untuk yang lebih advance kan nanti di kelasnya Frau Ajeng. Yang sudah punya pengalaman nerjemahin langsung legally kan Fatin. Untuk apa ya, kayak misal untuk penerjemah, memang untuk jadi penerjemah kita memang lebih banyak lahannya. Kalau di Indonesia ini masih Inggris ya. Jadi, nah kemampuan bahasa Jerman tuh memang betul-betul Einfluss, memang betul-betul kemampuan tambahan yang nantinya itu bisa jadi benefit banget buat teman-teman yang tertarik untuk jadi penerjemah kayak gitu. Karena misal, let's say nggak usah jadi penerjemah. Misal kalau alumninya sastra Jerman Indonesia itu kan banyak juga yang di jurnalistik, banyak juga yang jadi wartawan, jadi jurnalis. Itu pun kemampuan menerjemahkan itu juga diperlukan, akan jadi benefit buat teman-teman juga. Karena apa? Misal ketika nanti menulis berita
tentang isu-isu yang bersifat internasional, itu kan tidak hanya mengandalkan misal dari BBC saja atau dari situs-situs berita berbahasa Inggris, tapi Anda juga punya nilai plus karena apa? Anda bisa ngintip berita itu dari Spiegel juga loh, tentunya dengan insight yang lebih kaya. Anda bisa mengintip berita itu dari surat-surat kabar Jerman yang lain juga, dari majalah Zeit misalnya, atau dari Süddeutsche Zeitung atau Berliner Post, dan surat-surat kabar Jerman yang lain yang memberitakan tentang isu serupa, dan itu insight-nya pasti beda kayak gitu. Jadi sehingga Anda akan lebih, pemikirannya itu akan lebih terbuka dan lebih kaya kayak gitu, dan itu juga tentunya akan memperkaya tulisan yang Anda hasilkan juga. Jadi sebenarnya penerjemahan itu bukan hanya tentang kalau kuliah penerjemahan, kuliah Obersetzen ya, itu bukan hanya nantinya kamu harus mahir nerjemahin, bahwa Anda harus tahu kenapa sih ada kuliah penerjemahan, ini fungsinya apa buat Anda ketika Anda lulus nanti kayak gitu. Terlepas Anda tidak jadi penerjemah pun, ternyata kemampuan menerjemahkan itu juga akan jadi benefit di pekerjaan Anda misalnya. Bahkan ketika misalnya yang perempuan memutuskan jadi ibu rumah tangga pun, kalau punya kemampuan menerjemahkan itu juga bakal jadi benefit kayak gitu loh. Misal Anda hobi masak, Anda tahu Anda bisa baca resep masakan berbahasa Jerman. Itu kan bisa memperkaya kemampuan memasak Anda kayak gitu. Bahkan saya mikirnya sampai segitu sih kayak gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya karena saya dulu pernah ada yang nanya, kenapa sih kita nanyanya pas awal-awal saya jadi PNS ya, pas awal-awal ngajar gitu, itu pertanyaan yang sulit menurut saya. Buat apa sih mata kuliah ini, Frau Ajeng? Fungsinya buat apa buat kita? Ketika misalnya nantinya kalau kita nggak kerja di bidang itu kan juga nggak ada gunanya loh, jangan salah. Itu ada gunanya. Sejak itu saya mikir, jadi setiap saya ngajar mata kuliah, saya harus punya dasar fungsinya apa sih mata kuliah itu, benefitnya apa sih buat kehidupan mereka kayak gitu. Bahkan kemampuan menerjemahkan pun juga bermanfaat untuk hobi kayak gitu kan. Jadi kemarin ada teman saya yang hobi melihara kelinci, ternyata dia beli kelinci yang apa sih jenisnya yang kayak bulunya tebal banget tuh, yang kayak di Eropa gitu. Dan karena dia bisa bahasa Jerman, dia bisa tahu cara merawat kelinci itu di iklim tropis sehingga kelincinya tidak cepat mati. Kan bermanfaat kemampuannya dia. Nah, jadi sesimpel itu kayak gitu loh. Jadi selama itu ilmu tidak ada yang tidak bermanfaat kayak gitu aja sih. Dan ini karena penerjemahan ini salah satu kompetensi yang harus yang nantinya bisa jadi benefit teman-teman ketika lulus. Maka kalau bisa dikembangkan itu nanti bisa jadi potensi untuk teman-teman juga kayak gitu. Khususnya kan angkatan ini banyak yang itu Fatin dari Jabodetabek. Angkatan ini. Jadi terjadi penjajahan di UNESA terhitung sejak tahun 2017, terjadi ekspansi dari Jabodetabek. Saya bingung sampean, kan ada UI, ada UNJ, tapi banyak sejak tahun 2017 gitu. Mulai ada serangan dari Tangsel dan sekitarnya. Dan itu chance yang besar banget buat teman-teman, tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang lain juga. Kalau di Jabodetabek itu masih banyak perusahaan Jerman ya. Saya waktu itu ada teman alumni UI juga kok Fatin. Dia ketika saya S2 dia baru lulus dan dia itu apply di Heidelberg atau apa ya PT dia. Jadi itu perusahaan Jerman dan itu perlu interpreter. Jadi penerjemah lisan. Jadi chance-nya masih gede banget kayak gitu loh. Jadi pekerjaan untuk urusan karir sekarang yaitu kembali ke masing-masing ya, apakah kita mau membaca peluang atau enggak ya Fatin ya? Iya, gitu Mbak. Apa ya pentingnya penerjemahan itu teman-teman. Ya istilahnya jangan berpikir ini nggak penting ya, istilahnya jangan berpikir pekerjaan penerjemahan juga bakal jadi robot kayak belum memungkinkan gitu. Apa mungkin tidak memungkinkan ya? Karena kan ya namanya buatan manusia ya dalam waktu dekat juga istilahnya belum memungkinkan yang bisa sempurna gitu. Ya konteks-konteks seperti itu kayak bahasa sehari-hari yang teman-teman kuasai dari istilahnya bahasa Indonesia itu bagaimana teman-teman menerjemahkannya dalam bahasa Jerman gitu, dalam bahasa Inggris gitu. Ya misalnya
bahasa-bahasa apa ya, ya bahasa-bahasa umpatan lah kayak gitu kan dalam bahasa Indonesia yang nggak ada dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Jerman itu kan. Jadi situlah peran penerjemah, contohnya ketika menerjemahkan suatu karya. Nah, untuk apa karir sendiri ya balik lagi saat ini kan sekarang dunia sudah era digital ya, tidak ada batasan istilahnya berkirim kabar dari Indonesia ke Jerman juga nggak ada batasan sama sekali, nggak usah nunggu balasan surat gitu-gitu kan, langsung aja ya kan. Untuk teman-teman apply di perusahaan-perusahaan Jerman juga nggak sulit gitu. Bahkan untuk wawancara sekalipun kan sekarang udah bisa ya kayak gini gitu, yang teman-teman alami saat ini, saat pandemi ini. Bahkan banyak banget perusahaan-perusahaan kan sekarang yang wawancaranya itu online. Gitu ya, bahkan ya teman-teman mungkin ya bisa juga dengan apa namanya, dengan kemampuan bahasa Jerman, bahasa Inggris, dengan kemampuan penerjemahan, itu bisa dimanfaatkan juga untuk bekerja di bidang penerjemahan itu. Oke. Oke. Teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mau share? Silahkan. Mumpung ada yang bisa diajak ngobrol yang sudah turun di lapangan menerjemahkan. Oke, Melati silahkan. Terima kasih Frau Ajeng untuk kesempatannya. Selamat siang Mas Fatin. Aku mau tanya nih Kak, apa sih yang membedakan atau kayak apa sih yang dilakukan oleh dosen-dosen terutama ya, pokoknya sama jurusan bahasa Jerman yang ada di UI supaya mahasiswanya itu termotivasi untuk belajar bahasa Jerman, karena aku ngerasa kayaknya aku pun dan teman-teman banyak yang ngerasa udah kayak kehilangan motivasi gitu loh, kayak ya udahlah emang passion gue bukan di bahasa Jerman gitu, jadi kayak ya udah bahasa Jerman cuman buat yang penting lulus kayak gitu. Sementara yang aku lihat dari teman-teman aku di MBSJI yang di UI itu mereka walaupun pinter organisasi atau non akademik, mereka juga pinter dalam akademiknya, apalagi bahasa Jermannya gitu. Nah aku rasa pasti ada beberapa hal yang dilakukan oleh Universitas Indonesia sendiri, terutama oleh bapak dosennya, supaya mahasiswanya itu termotivasi gitu untuk belajar bahasa Jerman gitu. Kalau menurut Mas Fatin gimana? Terima kasih. Kalau pertanyaannya seperti itu kayaknya ditujukannya ke dosen saya ya. Gimana dosen untuk memotivasi mahasiswa gitu. Tapi yang sejauh pengalaman saya ya, mungkin kalau sejauh pengalaman saya belajar di sastra Jerman UI itu memang menegangkan ya, tidak ada senang-senangnya. Mungkin Frau Ajeng bisa cerita nanti di kelas kan, waktu zamannya Frau Ajeng apalagi kan, pasti lebih strict lah gitu. Kalau untuk motivasi sendiri, biasanya sih, ya kalau saya ya jujur aja orangnya yang motivasinya itu ya ketika kita sadar sendiri lah, kita melihat orang lain lebih berkembang daripada kita gitu. Ya, mungkin melatih melihat teman-teman IMBSJI di universitas lain kok akademiknya bagus, terus non akademiknya juga aktif. Ya disitulah kita harus termotivasi sih. Dulu saya punya teman di UPI, jadi sekarang ngajar di Malaysia, ngajar bahasa Jerman di kayak lembaga kursus gitu, tapi dia ngajarnya di Malaysia. Ya itu yang memotivasi saya sih, memotivasi dalam artian dia bukan kayak ayo Tin semangat, enggak gitu, tapi saya ngelihat dia gitu, oh dia nih bisa berkembang gitu, dia aktif tapi dia juga jago gitu bahasa Jermannya, dia bisa kok, saya nggak bisa gitu, padahal ya kita sama-sama ini kok, sama-sama mahasiswa gitu, sama-sama dari kasarnya ya keluarga yang biasa-biasa aja gitu, bukan dari keluarga yang dia dilesin bahasa Jerman gitu atau dikasih buku-bukunya bahasa Jerman, enggak. Ya
Bedanya ya dia bisa lebih memanfaatkan waktu, sementara saya tidak bisa memanfaatkan waktu gitu. Bedanya seperti itu. Jadi ya balik lagi sih melatih kalau untuk motivasi sebenarnya nggak jujur aja saya nggak pernah apa ya terpengaruh sama motivasi yang diomongin orang lain, tapi ujung-ujungnya saya sadar sendiri gitu kayak ngelihat perkembangan orang kok maju sementara kok kita nggak maju-maju gitu. Kalau yang dilakukan waktu pengalaman saya yang dilakukan dosen-dosen waktu di UI belajar sastra Jerman, kenapa sih apa gimana biar kita tetap tetap mau belajar gitu. Ya dosennya galak. Nilainya ya gitu kalau kita bener-bener nggak belajar tuh kayak parah nilainya gitu. Intinya gitu kayak nggak dikasih ampun gitu, kayak misalnya kurang sedikit nggak lulus gitu atau kurang ini ngulang tuh. Ya bener-bener gitu waktu di sana. Jadi itu mungkin yang termotivasi membuat kita lebih termotivasi belajar juga kalau dari sisi pengajarnya ya apa namanya pengalaman bersama dosen-dosennya gitu. Kasarnya apa ya? Kasarnya kalau bahasa mahasiswa ini ya bahasa mahasiswa kasarnya pelit nilai gitu. Padahal ya secara kalau kita lihat dosennya objektif gitu. Kan nilainya dilihat apa namanya ya objektif banget gitu kayak apa namanya ketika nulis Schriftlicher Ausdruck misalnya ya kita nggak boleh asal nulis gitu kan. Misalnya ya tadi seperti Frau Ajeng sampaikan ya secara gramatik benar, tapi kok secara apa namanya ya budaya dalam bahasa Jerman kok aneh gitu, nggak nyambung. Nah itu yang biasanya kita di apa namanya ada perbaikan di situ. Jadi kita lebih termotivasi lagi belajarnya gitu sih. Balik lagi, saya di sini kan bukan motivator ya, melatih. Jadi balik lagi sih motivasi itu menurut saya itu datang dari diri sendiri dan ketika teman-teman semua ya melihat perkembangan orang lain itu lebih maju daripada teman-teman itu pasti teman-teman tergugah nggak sih hatinya untuk maju juga gitu. Menjawab ya kira-kira. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kak Fatin atas jawabannya. Terima kasih Frau Ajeng sudah lebih friendly kalau kata Rizky. Mungkin Frau Ajeng bisa lebih galak dan pelit nilai biar Jangan Mas Fatin. Jangan bisa. Frau Ajeng. Insya Allah abis ini Makasih advice-nya Fatin ya. Karena abis ini motivasi beneran saya nggak bohong. Iya, jadilah diri sendiri Frau Ajeng, semangat. Iya, Biar lebih ini mahasiswanya apa namanya belajar gitu. Mungkin bisa sedikit lebih pelit nilai dan galak apa. Biar termotivasi ya Fatin ya. Kayaknya saya tahu yang dimaksud kenal. Oke, jadi itu tadi kayak memang kalau tentang pengalaman misalnya teman-teman di MBSJI dari kampus tertentu itu lebih akademiknya bagus atau padahal di organisasi juga, mungkin kalian bisa share kayak gitu kan. Kadang kalau di situ kalau pengalaman saya dulu sebagai mahasiswa, manajemen waktu saya nggak bagus. Jadi manajemen waktu saya nggak bagus dan ketika share dengan teman-teman yang ketika zaman saya dulu MBSJI yang oke banget UPI. Iya, sama Frau Ajeng, teman-teman di UPI emang pinter-pinter. Luar biasa. UPI itu luar biasa pokoknya dulu tuh. Dan ketika ngobrol-ngobrol pun juga salah satu dari mereka saya kaget banget itu ketua zaman dulu tuh kayak ketua BMF. Jadi dia di MBSJI juga dia ternyata ketua BMF, terus setelah cerita dengan temannya juga ternyata IPK-nya itu juga bagus. Dan ternyata dia DAD berangkat bareng saya ke Jerman. Terus ketika dari situ saya banyak ngobrol sama dia. Jadi memang kuncinya itu setiap orang kan punya plus minus masing-masing ya. Nah, yang paling penting itu manajemen waktu. Kadang-kala kan kita mikirnya aku udah organisasi nggak sempat belajar apa dan sebagainya. Jadi kita harus jahat dengan diri kita ya. Maksudnya begini. Aku memutuskan organisasi bukan berarti akademik tak kesampingkan.
Bukan berarti saya menyampaikan akademik. Itu part of consequences, karena nggak ada yang maksa Anda untuk masuk organisasi. Nggak ada yang maksa Anda untuk involve di IMBSJI. Itu Anda lakukan dengan penuh kesadaran. Tidak ada seorang pun yang maksa. Jadi Anda harus tanggung jawab dengan apa yang sudah Anda putuskan. Ini part of pendewasaan diri juga, kayak gitu. Karena nanti ketika di lingkungan kerja ya Mas Fatin ya, misal kerjaan belum selesai ditambahin lagi, kan nggak mungkin kan Fatin bilang, ya ampun yang kemarin aja belum kelar udah ditambahin, nggak mungkin. Fatin dengan sadar menerima melamar pekerjaan ini menjadi penerjemah di Setnek, ditempatkan di Sekretariat Kabinet, tahu bahwa dia harus menerjemahkan teks-teks kenegaraan yang itu pasti deadline-nya aduhai, pasti kan tidak mungkin jangka waktu pengerjaannya lama. Ya tidak ada yang dengan penuh kesadaran harus dijalani. Dan gimana semua tugas itu bisa terlaksana dengan baik, lagi-lagi manajemen waktu. Manajemen waktu harus oke. Jadi Anda harus tahu bahwa gimana ya, kita harus bisa bagi waktu lah, kayak gitu loh. Harus bisa bagi waktu gimana supaya nantinya semua itu bisa berjalan dengan baik semua. Termasuk kuliahnya jalan, kerjaannya kuliah jalan, terus Anda kegiatan pengembangan bakat dan minat Anda juga jalan di luar akademik, bisa tetap mengembangkan diri. Itu memang butuh apa ya, latihan dan pembiasaan untuk itu. Jadi mungkin bisa share ya melatih dan teman-teman yang lain dengan temannya yang menurut Anda, anak ini kok keren ya akademiknya oke, kegiatan non akademiknya juga oke. Coba ngobrol, coba iseng-iseng nanya. Dia itu gimana sih memulai harinya? Dia itu kapan sih belajarnya? Kapan sih mainnya? Dari situ nanti Anda tahu, oh ternyata dia manage waktunya oke loh, makanya bisa seperti ini. Bisa jadi kayak gitu sih. Jadi emang harus kayak gitu. Zaman dulu kan sempat apa ya? IPK itu kan fluktuatif. Jadi IPK Anda naik turun itu biasa. Kadang bagus, tiba-tiba jelek, turun itu hal yang biasa kalau saya bilang. Yang penting Anda berproses dengan baik. Yang penting ada progres. Dan yang penting Anda mau berusaha. Kadang-kala kan mau berusaha itu tadi yang apa ya? Effortnya itu kurang gitu loh kadang-kadang. Kayak gitu. Jadi harus lebih semangat. Jadi Anda harus membuktikan bahwa semua kualitas diri Anda itu bergantung pada Anda sendiri. Kayak gitu. Jadi kadang-kala kan sempat kan kalau lulusan kampus ini oke, kampus ini nggak oke, kampus ini seperti ini. Salah sih, karena Pak Fatin sudah di dunia kerja makanya senyum. Karena kalau belum di dunia kerja nggak senyum, pasti punya pemikiran seperti itu juga. Pasti, ya kan? Karena di dunia kerja, it's all about you, kayak gitu kan. Kamu yang berjuang kamu, jadi kamu bekalmu apa, bekal Anda apa, jadi itu tadi. Selama jadi mahasiswa harus apa ya, kompetensinya itu harus benar-benar diasah, baik itu akademik maupun non akademik. Karena kita tidak tahu nantinya rezeki kita itu datang dari mana. Itu tadi, seperti itu. Termasuk ini, kenapa penerjemah, lagi-lagi kita kembali ke mata kuliah kita penerjemahan, itu tadi. Jadi kalau Anda sekarang yang Anda merasa, kayaknya aku interest deh, ntar mau di bidang jurnalistik atau di bidang penerjemahan, harus Anda asah, betul-betul. Karena itu nantinya relate dengan apa yang akan Anda upayakan. Masa depan yang akan Anda upayakan tuh relate dengan kompetensi ini, kayak gitu. Oke, Mas Fatin, mungkin ada closing statement untuk teman-teman di kelas penerjemahan. Jadi gimana biar teman-teman bisa happy di kelas penerjemahan? Iya, nggak ada sih kayaknya Pro Ajeng, tapi ya untuk mengingatkan kembali aja bahwa ya ini kan kita lagi di kelas penerjemahan ya. Ya setiap mata kuliah ya, apapun itu pasti penting ya, nggak ada yang nggak penting. Jangan beranggapan kayak nggak suka ini tapi nggak mau belajar, itu jangan sampai kayak gitu. Nanti kayak saya gitu kan. Dulu waktu itu
fonetik fonologi, nggak lulus Bro Ajeng. Saya gara-gara ketiduran, terus juga males-malesan. Dan kalau saya tahu kerjanya di penerjemahan, ya pasti waktu itu mata kuliah linguistik saya bakal kejar terus gitu. Saya bakal, wah suka banget linguistik. Tapi kan kita balik lagi, kita nggak tahu gimana ke depannya. Sama kayak tadi Frau Ajeng bilang kan, kita nggak tahu rezeki datang dari mana gitu kan. Makanya selama masih di kampus, ya perbanyak inilah apa namanya mengasah kemampuan, baik itu akademik dan non akademik gitu sih. Ternyata kita semua rajin yang tertunda. Itu aja Pro Ajeng dari saya. Masih di mute Pro Ajeng. Jadi memang kalau nggak dipaksa, nggak bisa gitu. Kan kadang orang Indonesia tuh sistemnya harus diperkosa dulu, dalam tanda kutip, harus dipaksa gitu loh. Kalau udah ngerti, oh ini aku ternyata bisa seperti ini, udah tahu enaknya baru, oh iya baru bisa bilang enak, baru bisa bilang bisa. Kayak gitu. Itu karena berlaku di saya juga. Ketika dulu juga mengalami fase itu gitu. Jadi jangan salah, kami pun dulu mahasiswa gitu loh. Tahu bagaimana rasanya di kelas, kalau nggak ada dosen tuh happy-nya seperti apa, itu tahu banget saya. Makanya kalau saya bilang saya nggak ngajar, tiba-tiba ada yang ngechat, aduh Pro Ajeng kok nggak datang sih, palsu. Serius palsu. Karena dulu saya ada info dosen nggak ada. Kalau sekarang kan lewat grup WhatsApp. Zaman dulu kan ya SMS apa gitu kan. Bu ini nggak ngajar ini. Oh saya langsung ancang-ancang nongkrong sama teman-teman. Nggak ada, saya bilang, ya ampun Bu kok nggak datang sini, tuh palsu kalau ada yang ngomong gitu. Nggak perlu, tolong jarinya di tenaganya untuk mengetik kalimat itu disimpan aja. Jadi untuk melakukan hal lain ya. Jadi teman-teman silakan isi link presentasi yang sudah saya share. Jadi itu tadi yang bisa kita ambil ya dari pengalaman Mas Fatin sebagai penerjemah. Jadi untuk menjadi penerjemah, memang menerjemahkan itu kan kita delivering message. Jadi kita menyampaikan pesan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Jadi bahasa sumbernya harus bagus, bahasa sasarannya juga harus bagus. Dan juga bukan hanya tentang bahasa, ini juga tentang culture. Jadi jangan sampai seperti kasus membalas surat dalam bahasa Jerman, itu kan case yang paling sering kita temui dan ringan dan tapi susah dibenahi. Anda menanyakan kabarnya orang satu kampung itu nggak perlu kok di Jerman kayak gitu loh. Kenapa nggak relevan lagi misalnya nanya wie ist deine Mutter dan sebagainya. Mereka umur 16 tahun kadang udah tinggal sendiri nggak sama orang tuanya kayak gitu kan. Jadi pentingnya kita mengenal culture juga. Kita kan Deutschland kennenlernen, itu maksudnya di sini. Ketika di mata kuliah penerjemahan, itu tadi kita terjemahkan misalnya, teman-teman pasti masih ingat kan kalimat brauchen Sie mehr Einladung? Itu Anda terjemahkan apa kemarin? Apakah kamu perlu undangan lagi? Nah itu kenapa pakai undangan? Itu konteksnya di kelas, itu lagi gurunya lagi ngejelasin, manggil muridnya nggak keburu, nggak segera respon. Jadi kan itu bukan undangan yang dimaksudkan. Tapi kan kalau dilihat kan benar, Einladung kan memang undangan. Itu tadi pentingnya kita mengenal culture. Kita dengan kenal culture, kita banyak baca. Kalau sekarang kan gampang, liste idiom bahasa Jerman Anda bisa unggah, bisa unduh di internet, bisa download. Teks-teks berbahasa Jerman tinggal ketik muncul. Jadi zaman sekarang tidak ada yang sulit, jangan pernah ada yang berkata sulit. Anda bisa mengakses semuanya. Dan seperti yang Mas Fatin bilang, profesi penerjemah ini masih sangat strategis untuk kita alumni sastra Jerman. Karena apa? Itu possibility-nya kecil untuk digantikan robot. Mungkin kalau digantiin robot, brauchen Sie mehr Einladung akan sama diartikannya. Apakah Anda perlu undangan lagi? Kalau itu yang nerjemahin robot. Tapi kan ini masih profesi yang masih strategis untuk
kita untuk kemungkinannya kecil untuk digantikan robot seperti itu, karena melibatkan rasa sih, menerjemahkan itu melibatkan rasa dan cultural knowledge yang itu sangat susah sekali kalau harus dipaksakan ke sebuah robot seperti itu. Nah, ini untuk teman-teman tetap semangat ya di perkuliahan penerjemahan, semangat dengan proyek kita. Nantinya seperti yang saya bilang, jadi mata kuliah ini nantinya saya harap tetap bisa bermanfaat untuk teman-teman selepas teman-teman lulus dari Prodi Sastra Jerman. Baik itu teman-teman akan berkarir langsung sebagai penerjemah, ataukah sebagai jurnalis, ataukah di bidang lain, mata kuliah ini akan tetap memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih Mas Fatin sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi dengan kita di Sastra Jerman UNESA. Jangan bosan-bosan untuk berbagi dengan kita di sini. Nanti mungkin setahun 2 tahun lagi akan tetap diundang dengan audiensi yang berbeda dan pasti dengan cerita yang akan berbeda pula karena waktu sudah berjalan. Oke, saya kembalikan ke Melati. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Frau Ajeng sudah memandu acara kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada Mas Fatin yang sudah membagikan pengalaman dan pengetahuannya untuk kita semua mahasiswa sastra Jerman angkatan 2019 dan angkatan 2020. Dan semoga kita semua yang tadi sudah sharing bisa termotivasi lagi untuk terus meningkatkan bahasa Jerman kita dan juga non-akademik kita. Karena seperti yang sudah dikatakan oleh Frau Ajeng tadi bahwa kita nggak tahu ke depan itu kita akan masuk ke bidang yang seperti apa. Jadi alangkah lebih baiknya kita persiapkan dari sekarang juga. Dan jangan lupa, jangan selalu untuk bolos ya, jangan bolos kelas ya teman-teman. Walaupun bolos, tapi tetap harus belajar selain di kelas gitu ya. Dan semoga kita semua menjadi orang yang sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya saya ingin mengingatkan untuk teman-teman yang belum mengisi presensi untuk segera mengisi presensi ya. Oke, karena waktu juga sudah menunjukkan waktu untuk kita akhiri kegiatan pada hari ini, mari kita tutup kegiatan dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin, amin, amin. Boleh terima diakhiri. Terima kasih banyak Mas Fatin, Frau Ajeng, dan Heryunan. Mas Fatin, kalau abis ini ada yang nge-DM, nggak apa-apa dibalas ya Mas ya? Kalau abis ini ada yang nge-DM. Buat tanya-tanya bahasa Jerman gitu, Takut banget loh Melati. Nah, aku mau sounding aja, barangkali teman-teman di sini ada yang ingin tanya-tanya lebih lanjut gitu kan ya Kak ya. Terima kasih banyak Kak Fatin, Pro Ajeng, Heryunan, dan teman-teman semuanya. Sehat semua, dan aku tutup, mohon maaf atas kesalahan yang telah aku lakukan, baik perilaku maupun perkataan. Aku akhiri dan ditutup kegiatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Recordnya di Melati ya? Iya, Frau Ajeng. Sudah ya, Frau. Terima kasih Frau Ajeng dan teman-teman. Izin ya. live dulu ya. Terima kasih banyak. Selamat bekerja, selamat meneruskan aktivitas.